Kepolisian Resor Ciamis menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tragis yang dilakukan oleh seorang cucu terhadap nenek kandungnya sendiri, Cucu Cahyati, berusia 60 tahun. Peristiwa ini terjadi di Dusun Citengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu. Dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa, 17 Juni 2025, selama kurang lebih 2 jam, polisi mengungkap sejumlah fakta baru yang berbeda dari hasil berita acara pemeriksaan sebelumnya. Tersangka Salman Al-Farizi, usia 19 tahun, dihadirkan langsung untuk memperagakan adegan demi adegan dalam rekonstruksi tersebut. Kapolres Ciamis AKBP Akmal mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam pengakuan tersangka saat rekonstruksi. Tersangka mengaku menggunakan punggung sabit untuk melukai korban. Namun dalam rekonstruksi, dia justru mengaku menggunakan bagian tajam dari sabit untuk memukul kepala korban. Rekonstruksi memperagakan total 28 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka ke lokasi hingga proses pembuangan jenazah korban ke tebing setinggi 10 meter. Dan ada beberapa temuan menarik, di mana pada saat proses BAP tersangka mengakui menggunakan sabit bagian punggung. Ternyata pada saat direkonstruksi, tersangka mengakui bahwa menggunakan sabit bagian tajamnya atau bagian dalam untuk memukul bagian kepala korban. Kapolres memastikan dari hasil pemeriksaan dan rekonstruksi tidak ditemukan adanya keterlibatan pihak lain. Terkait motif, pihak kepolisian menyatakan bahwa aksi keji ini didorong oleh rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Bahkan dari hasil pendalaman, tersangka sempat menggali tanah di dalam rumah untuk menguburkan korban, namun gagal karena alat yang digunakan tidak memadai dan kontur tanah yang keras. Hasil autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal akibat benturan benda tumpul di kepala. Temuan ini diperkuat dengan pengakuan pelaku serta barang bukti di lokasi kejadian. Dalam adegan ke-18, pelaku memperagakan pemukulan menggunakan cobek batu ke kepala korban, lalu membacok dengan sabit. Jadi urutannya, korban dipukul menggunakan bagian tajam sabit, kemudian dihantam dengan cobek batu. Lebih lanjut, pihak kepolisian menyebutkan bahwa tersangka menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Meski demikian, unsur dugaan perencanaan masih terus didalami sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Proses rekonstruksi ini disaksikan langsung oleh warga sekitar dan memicu emosi massa. Warga meneriaki pelaku mengecam tindakan keji yang dilakukannya terhadap nenek kandungnya sendiri. Kemudian, akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Juga dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Pakai hasil autopsi trauma benda tumpul di kepala, dan itu juga sesuai dengan pemeriksaan dan temuan di TKP. Ada yang luka cukup cukup parah di bagian kepala dan terkonfirmasi pada saat pelaksanaan autopsi. Jadi trauma benda tumpul di bagian kepala.